adik-adik Impact Kids, ketemu lagi dengan Kak Cynthia di minggu pertama dalam ibadah Impact Kids Online. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak yakin adik-adik semua kabarnya luar biasa dan penuh sukacita. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah mandi dan sarapan ya, agar lebih semangat untuk memuji Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Di bulan ini kita akan belajar firman Tuhan dalam tema tertanam dalam komunitas gereja. Dan di minggu pertama ini kita akan membahas bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk hidup bersama dan berkomunitas. Tapi sebelum itu kita mau mempersiapkan hati kita dan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan pimpin semuanya ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, masih ada yang ingat gak ya ayat hafalan kita minggu lalu? Yuk kita baca bersama-sama dari Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Sekarang mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk memuji Tuhan. Oke, hai guys, hai Lukas, hai Stevie, kita tos dulu dong. Oke, so today kita punya challenge nih. Nah, adik-adik udah lihat belum pepsodennya di atas meja sama ada piring? Oke, jadi tugas kalian adalah keluarin isi pepsoden tersebut ke atas piring selama 5 detik. Bisa nggak? Bisa. Belum dong, bentar. Jadi aku bakal hitung 3, 2, 1, terus adik-adik boleh langsung taruh ke atas piring ya. Ntar aja dong. Oke. Ready? Oke, kita mulai ya. Sabar. 1, 2, 3. Aku hitung ya 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai? Oke, semuanya udah keluar ya isinya? I don't know. Oke, gampang banget kan untuk keluarinnya. 5 detik doang selesai. Oke, sekarang kakak punya challenge lagi. Apa lagi? Oh, no. Gimana kalau Lukas and Steffi masukin pepsodennya ke dalam tempatnya lagi? Dalam 5 detik. Lagi. Tunggu.
Boleh dilepas dulu tutupnya di atas meja. Oke, ini untuk Masukin ke sini. Ini mau diapain? jadi ngambil Pepsodentnya terus dimasukin lagi ke tempatnya. Wait, what the? Oke. Ini. Oke, kakak hitung ya selama 5 detik. Sabar. 1, 2, 3. 1, 2, Bisa, Kak. 3, 4, Susah banget. 5. Oke, thumbs up. Thumbs up. Gak ada yang masuk, Kak. Gak ada yang masuk. Bener, susah banget. Kalau seandainya kita keluarin pasta gigi, susah atau gampang? Gampang. Gampang. Tapi kalau masukin lagi susah atau gampang? Susah. Nah, itu adalah contoh ilustrasi gimana saat kita mengeluarkan kata-kata kita kepada orang lain. Contohnya saat Steffi ataupun Lukas bilang ke temennya kayak kata-kata kotor ataupun kata-kata yang menyakiti teman kita, itu sudah terlanjur keluar. Apakah bisa dimasukin lagi? Tidak. Tidak. Sama seperti odol tadi, gampang banget keluarnya. Kalau kata-kata keluar dari mulut kita gampang nggak? Gampang kan? Gampang kan? Tapi kalau dimasukin lagi, bisa nggak? Gak bisa. Nggak bisa, betul sekali. Jadi kita harus bertanggung jawab sama kata-kata yang sudah kita keluarkan dari mulut kita. Jadi adik-adik, kita akan mendengarkan penjelasannya di firman Tuhan hari ini. Jadi, let's check it out! Selamat pagi adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Pia. Adik-adik, coba kita ingat kehidupan kita. Sejak kita lahir, selalu ada orang-orang lain di sekitar kita. Kenyataannya, manusia itu memang tidak bisa hidup sendiri. Itulah kenapa kita disebut dengan makhluk sosial. Tapi sejauh apa sih kita membutuhkan orang lain? Nah, sebelum kita menemukan jawabannya di dalam firman Tuhan hari ini, pastikan kalian semua sudah duduk dengan baik dan siap untuk mendengarkan kakak ya. Adik-adik, pernah nggak kalian bayangkan apa yang akan terjadi kalau kalian tiba-tiba terdampar di sebuah pulau terpencil yang di sana nggak ada orang dan kalian harus bisa bertahan hidup sendiri? Ya, kayak di film-film begitulah. Kira-kira bisa nggak ya kita hidup sendirian? Nah, kalau kita nonton film-film itu, mereka kayaknya bisa bertahan hidup ya. Cari buah, terus kemudian ada yang berteman sama binatang gitu ya. Tapi coba kita perhatikan, pada akhir film itu, mereka juga tetap membutuhkan manusia yang lain untuk menyelamatkan mereka dari situasi kesendirian itu. Di dalam Alkitab, Tuhan itu ciptakan manusia sebagai makhluk sosial dengan sebuah tujuan yang lebih besar daripada sekedar bertahan hidup loh adik-adik. Salah satunya kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus. Nah, kita semua percaya ya bahwa Tuhan adalah anak Allah yang turun ke bumi dan adalah Allah itu sendiri. Berarti Tuhan Yesus itu punya kuasa yang tidak terbatas. Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan mengabarkan kebenaran tentang kerajaan Allah. Sebagai Tuhan, dengan kuasanya yang sangat luar biasa, harusnya Tuhan Yesus bisa melakukan semua hal itu sendirian. Tapi sebagai manusia, Tuhan Yesus mengajak banyak orang untuk terlibat di dalam karya kebenarannya. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-10, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memanggil dan memberi kuasa kepada 12 muridnya. Hal itu ia lakukan untuk mengutus mereka dan melakukan berbagai macam hal yang sebelumnya sudah Tuhan Yesus lakukan. Seperti memberitakan kerajaan surga, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, hingga mengusir setan-setan. Tuhan Yesus melakukan semuanya itu agar rencana dan karyanya di dunia dapat diteruskan oleh murid-muridnya hingga ke seluruh dunia dan bahkan dilanjutkan oleh lebih banyak orang lagi. Tentu saja Tuhan Yesus itu tidak memanggil orang-orang sembarangan, tapi ia memanggil 12 orang yang sudah hidup bersama-sama dengan Yesus.
Jadi ke-12 murid ini sebelum diutus, mereka sudah hidup bersama, bersekutu bersama, dan menyaksikan langsung pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia. Tuhan Yesus juga mengajar mereka lebih dalam tentang hal-hal yang Ia sampaikan kepada orang banyak. Jadi Yesus memperlengkapi mereka. Sehingga Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu bersama-sama belajar dan berkarya dalam sebuah komunitas yang kemudian menjadi sumber atau inspirasi awal terbentuknya gereja mula-mula. Jadi sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja, kita juga harus mengerti bahwa kita akan selalu membutuhkan orang lain. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita di dunia, kita nggak boleh sombong. Karena kita tetap membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Karena Tuhan tidak ciptakan kita untuk berkarya sendiri. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita yang diambil dari Kejadian 2 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terakhir, kita mau sama-sama bangkit berdiri dan kita mau ucapkan kalimat komitmen kita sambil menaruh tangan kita di dada. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan ciptakan aku untuk hidup dan berkarya dengan sesamaku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat penyertaan Tuhan bagi kami. Kami mau bersyukur kalau Tuhan tempatkan kami di dalam komunitas yang baik, di gereja yang baik, bersama dengan teman-teman, kakak-kakak sekolah minggu, dan keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh kasih, Tuhan boleh taruh dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami bisa terus belajar dan mengerti bahwa kami harus hidup bersama dengan orang lain dan berkarya bersama-sama dengan mereka. Berikan kami kerendahan hati untuk bisa bekerja sama, untuk bisa menyadari bahwa Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku dengarkan. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku lakukan. Bukan dari games, TikTok, Instagram, YouTube apalagi takkan ku dengarkan. Tapi dari firman yang Tuhan ajarkan, itu yang kulakukan lagi. Bukan nilai dunia yang aku lakukan, tapi nilai kebenaran di hidup.
Wah, tidak terasa ibadah online kita sudah selesai nih. Kita sudah belajar bahwa kita diciptakan Tuhan untuk berkarya bersama orang lain. Untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas hari ini, kalian bisa foto dan kirim ke call center Impact Kids di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you. Bye-bye.